saya Gariza Diswari dari Universitas Negeri Malang, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Saya di sini akan menerangkan tentang perkembangan moral dan spiritual. Untuk pembahasan yang pertama, yakni mengenai pengertian. Pengertian perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi perkembangan moral ini sangat berkaitan dengan norma maupun aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Pengertian dari nilai agama adalah keyakinan akan adanya Sang Pencipta atau Tuhan sebagai pembentuk kepribadian anak. Prinsip-prinsip pertumbuhan. Prinsip-prinsip pertumbuhan mencakup 3 dimensi, yaitu yang pertama, prinsip biologi. Prinsip biologi itu adalah secara fisik, anak yang baru dilahirkan dalam keadaan lemah sehingga selalu memerlukan bantuan dari orang-orang dewasa di sekelilingnya. Yang kedua, prinsip tanpa daya, yaitu anak sama sekali tidak berdaya untuk mengurus dirinya sendiri karena belum sempurnanya pertumbuhan fisik dan psikisnya. Yang ketiga, prinsip eksplorasi, yaitu kemantapan dan kesempurnaan perkembangan potensi manusia yang dibawa sejak lahir, baik jasmani maupun rohani. Teori-teori timbulnya jiwa perkembangan anak, yaitu yang pertama, rasa ketergantungan. Manusia dilahirkan di dunia ini memiliki 4 keinginan. Dari 4 keinginan itu, maka bayi sejak dilahirkan hidup dalam ketergantungan. 4 keinginan itu diantaranya yaitu keinginan untuk perlindungan. Jadi pada dasarnya anak memerlukan perlindungan dari orang-orang sekitar, dari keluarga maupun lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu keinginan akan pengalaman baru. Dengan pengalaman baru, anak dapat mengembangkan moral dan spiritualnya untuk mencapai tingkat kesempurnaan sehingga anak tidak mengalami pertumbuhan yang stagnan. Jadi dia dapat berkembang secara maksimal. Yang ketiga yaitu keinginan untuk mendapatkan tanggapan. Anak pada dasarnya ketika kecil itu selalu bertanya, Tuhan itu seperti apa? Dalam hal itu, dalam pertanyaan itu anak perlu jawaban, yaitu berupa tanggapan-tanggapan dari orang tuanya. Yang ketiga, yang keempat, yakni keinginan untuk dikenal. Jadi anak memerlukan eksistensinya dalam perkembangan moral dan spiritualnya, sehingga anak dapat melabel dirinya di dalam lingkungan. Teori timbulnya jiwa perkembangan yang kedua yaitu insting keagamaan, yaitu bayi yang dilahirkan sudah memiliki beberapa insting, diantaranya insting keagamaan. Faktor-faktor perkembangan moral. Yang pertama yakni konsistensi dalam mendidik dan melarang anak. Yang kedua, sikap orang tua dalam keluarga. Yang ketiga, penghayatan dan pengalaman agama yang dianut. Dan yang terakhir yaitu sikap konsisten orang tua dalam menerapkan norma. Bentuk dan sifat keagamaan pada anak. Terdapat 6 bentuk dan sifat, yaitu yang pertama unreflektif atau tidak mendalam. Pada tahap ini anak menerima ajaran agama tanpa kritik sehingga penerimaannya tidak begitu mendalam, hanya sekedarnya saja. Yang kedua yaitu egosentris, yaitu anak semakin tumbuh dan semakin meningkatkan pula egoisnya. Yang ketiga yaitu antropomorfis, yaitu konsep ketuhanan pada diri anak menggambarkan aspek-aspek kemanusiaan, yaitu anak berpikir menggunakan fantasinya dengan menganggap Tuhan sama seperti dengan manusia. Yang keempat yaitu verbalis dan ritualis, yaitu latihan-latihan bersifat verbalis dan upacara keagamaan yang bersifat rutinitas atau praktek merupakan hal yang berarti dan merupakan salah satu ciri dari tingkat perkembangan agama pada anak. Yang terakhir yaitu imitatif, yaitu tindakan anak yang diperoleh dari hasil meniru.
Jadi dalam pembentukan keagamaan anak ini bersifat meniru dari agama orang tua yang dianut. Faktor-faktor perkembangan spiritual. Perkembangan beragama seorang dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu yang pertama faktor pembawaan atau internal, yang kedua faktor lingkungan. Yang pertama faktor pembawaan internal, yaitu pada saat dijanin anak sudah merasakan maupun sudah dapat memahami perasaan-perasaan orang tua, seperti halnya kalau pada saat hamil orang tua ingin mengaji, ingin apa, jadi anak sudah bisa menstimulasi saraf-sarafnya ketika berada di janin. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Metode dalam pengembangan moral dan nilai agama pada anak usia dini, yaitu melalui metode pembiasaan. Metode pembiasaan merupakan strategi yang efektif untuk membentuk perilaku tertentu pada anak-anak, termasuk perilaku moral. Dengan latihan dan pembiasaan terbentuklah perilaku yang bersifat relatif menetap. Seperti halnya yang pertama, membiasakan anak sopan santun kepada orang tua. Yang kedua, membiasakan anak untuk berdoa sebelum melakukan sesuatu. Dan yang terakhir seperti mengungkapkan rasa kagum kepada ciptaan-ciptaan Tuhan. Implikasi pada pendidikan anak usia dini, yaitu dengan yang pertama menggunakan kurikulum tersembunyi, yakni sekolah dijadikan sebagai atmosfer moral dan agama secara keseluruhan. Yang kedua ini pendidikan moral langsung, yakni pendidikan moral dengan pendekatan pada nilai dan juga sifat selama jangka waktu tertentu, atau menyatukan pendekatan nilai-nilai dan sifat tersebut ke dalam kurikulum pembelajaran. Yang ketiga, yakni klarifikasi nilai, yaitu dengan diberikan pertanyaan dan diharapkan anak dapat memberikan tanggapan setelah dirangsang untuk perkembangan moral dan spiritualnya. Yang terakhir yaitu mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan spiritual parenting. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.